Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Oke, pernah nggak sih kalian ngerasa gatel yang bener-bener bikin gila, tapi pas digaruk, aduh, rasanya nikmat banget. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa kita gatel dan kenapa anehnya garukan itu terasa enak banget. Dan pepatah Yiddish kuno ini, wah kena banget ya. Menggaruk itu rasanya lega, tapi kok malah bikin gatelnya makin parah? Ini kan paradoks yang aneh banget. Yuk, kita bedah misteri ini bareng-bareng. Pertama-tama, kita lurusin dulu ya. Rasa gatal itu bukan musuh loh. Anggap aja ini kayak sistem alarm super canggih peninggalan zaman purba yang ada di tubuh kita. Ini adalah garda terdepan pertahanan kita. Pertanyaannya, buat apa sih sensasi yang kadang nyebelin banget ini? Kenapa evolusi capek-capek ngasih kita fitur ini? Percaya deh, jawabannya bakal bikin kalian kagum sama tubuh sendiri. Coba bayangin, kulit kita itu organ terbesar yang kita punya. Luasnya hampir 2 meter persegi. Itu benteng pertahanan raksasa yang harus siaga 24 jam. Beda banget sama organ dalam kita yang aman tentram di dalam, kulit kita butuh sistem perlindungan khusus. Jadi, gatel itu bukan bug system, tapi justru fitur. Ini cara nenek moyang kita buat ngusir serangga, duri, atau alergen. Dan yang paling gokil, gatel itu nular. Coba deh, jujur aja nih, siapa yang nonton sekarang tiba-tiba jadi ikut gatel cuma karena dengerin saya ngomongin ini? Ayo ngaku, itu tuh mekanisme pertahanan kelompok yang jenius banget. Nah sekarang, ayo kita bongkar salah satu miskonsepsi paling umum. Dulu, para ilmuwan mikir kalau gatel itu ya cuma rasa sakit versi enteng. Ternyata, salah total. Gatel itu punya jalur VIP-nya sendiri langsung ke otak. Coba lihat ini, penemuan ini benar-benar mengubah cara kita memandang rasa gatel. Ternyata, ada semacam jalan tol khusus di sistem saraf kita, cuma buat ngirim sinyal gatel. Jadi ini bukan sekedar bisikan, aduh sakit dikit, tapi ini tuh teriakan kencang, hey, ada sesuatu di sini, cepet singkirin. Dan inilah dia, lingkaran sektan yang kita semua pasti pernah alami. Kenapa sih sesuatu yang rasanya nikmat banget di awal, ujung-ujungnya malah bikin kita makin sengsara? Mari kita selami jebakan ini lebih dalam. Oke, kita urut ya. Gini cara kerjanya. Pertama, ada pemicu gatal. Terus, refleks kita langsung garuk. Nah, garukan ini sebenarnya bikin rasa sakit level rendah yang tugasnya nutupin sinyal gatal tadi. Otak kita yang baik hati langsung ngelepasin serotonin buat ngenangin rasa sakit itu. Tapi, disinilah jebakannya. Ternyata serotonin itu malah bikin saraf gatalnya jadi makin sensitif, makin gampang kepancing. Dan, jeng, kita balik lagi ke awal. Gatal lagi, tapi lebih parah. Ini beneran jadi pengingat yang agak ngeri sih, tentang seberapa bahaya kalau sistem gatal kita error. Bayangin, ada kasus nyata seorang wanita yang lagi pemulihan dari cacar ular, rasa gatalnya itu parah banget sampai dia garuk kepalanya, tembus ke otaknya. Gila kan? Ini bukti nyata betapa kuatnya koneksi antara kulit sama otak kita. Tentu aja kita nggak sendirian dalam pertarungan melawan gatal ini. Sejak ribuan tahun lalu, manusia udah nyoba segala macam cara buat bikin kulitnya nyaman lagi. Yuk kita intip beberapa metode kuno yang menarik. Dari berendam di air mineral ala Romawi, sampai sensasi dingin mentol di Tiongkok kuno, manusia emang selalu kreatif cari solusi. Bahkan kamper, yang kita kenal sekarang, dulu dipakai buat mengalihkan sinyal gatel. Keren banget ya, gimana mereka secara intuitif udah ngerti cara kerja tubuh. Kalau sekarang sih senjata kita udah jauh lebih canggih. Ada anestesi buat bikin kulit mati rasa, ada capsaicin dari cabe buat ngebingungin saraf, antihistamin buat lawan alergi, sampai krim steroid buat ngatasin peradangan. Tapi karena penyebab gatal itu banyak banget, sampai sekarang belum ada satu obat sakti yang bisa nyembuhin semuanya. Jadi lain kali kalian merasa gatal, ingat ya, itu bukan cuma gangguan sepele, itu adalah bisikan dari evolusi. Sebuah dialog super kompleks antara kulit dan otak kita. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira rahasia keren apa lagi yang disembunyiin tubuh kita dalam sensasi sehari-hari? Tekan tombol suka jika kalian menikmati penjelasan ini, bagikan dan jangan lupa subscribe untuk konten lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa besok di waktu yang sama. Dah.